Oke, kita lanjut ke luas segitiga. Bab yang kedua di PPT ini. Nah, kalau misalnya mengacu pada jenis keberadaan tingginya, segitiga bisa dibedakan menjadi 3 hal berikut. Ada yang tingginya di dalam, ada yang tingginya pada sisi segitiga, dan ada tingginya yang di luar segitiga. Ini yang terkadang bikin bingung. Tinggi kok di luar gitu. Ya, tinggi itu kan ditarik dari puncak, titik sudut yang berseberangan dengan alas, ditarik hingga membentuk siku-siku dengan alas. Kalau misalnya alas di sini nggak ada, ya udah alasnya perpanjang aja. Nah, maka tinggi itu ya dari atas sini sampai bawah. Analoginya mungkin kayak ya tubuh manusia. Walaupun misalnya kita itu melekuk-lekuk kan ya. Wah, ini leher, ada tangan gitu. Ini kan melekuk-lekuk. Nah, apa itu tinggi? Ya dari atas sampai bawah. Ini kan tinggi. Bukan berapa panjang yang melekuk-lekuk ini, tapi dari puncak kepala sampai bawah itu berapa. Nah, itulah tinggi. Jadi segitiga juga sama. Dari atas sampai bawah. Nah, ini tingginya. Kalau misalnya kita bicara luas, ya sama. Setengah kali alas kali tinggi. Untuk tinggi yang manapun juga. Mau di dalam, mau pada sisi segitiga, mau di luar segitiga, itu rumusnya sama. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Mengapa demikian? Dari mana rumus luas segitiga berasal? Sederhananya ya itu didapat dari persegi panjang yang kita manipulasi. Persegi panjang itu kan ABCD ada kurung siku, ini maksudnya luas persegi panjang ABCD. Ini harusnya ada D di sini. Luas persegi panjang ABCD itu kan panjang kali lebar. Atau kalau misalnya BC-nya adalah A, sedangkan AB-nya adalah T, berarti luasnya adalah A kali T. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari berapa luas ABC aja yang bentuknya segitiga siku-siku, maka ya tinggal bagi 2 aja luasnya. Kalau luas persegi panjangnya itu adalah A kali T, maka luas segitiga siku-sikunya kelihatan kan setengahnya. Kayak membagi 2 garis ini itu. Sehingga berapa luas segitiga siku-siku ABC? Setengah dari persegi panjang ABCD, yaitu setengah kali AT. Inilah asal dari rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tapi tentu di sini berlakunya hanya untuk yang siku-siku saja. Kita belum membuktikan untuk segitiga yang tingginya di luar atau di dalam. Oke, ini ada catatan juga. X ada kurung siku itu menyatakan luas daerah dari X. ABC ada kurung sikunya, maka maksudnya adalah luas daerah ABC. Itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk yang tingginya di dalam, ini bisa dikembangkan dari yang segitiga siku-siku sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita melihat gambar ini, ABC itu kan adalah ABD ditambah luas ADC. ABD dan ADC ini adalah segitiga siku-siku yang kita tahu rumusnya apa. ABD berarti karena alasnya adalah A1, maka luasnya setengah kali A1 kali T. Sedangkan ADC setengah kali A2 kali T. Nah, setengah dan T ini bisa difaktorkan sehingga A1 dan A2-nya itu di dalam kurung. A1 tambah A2 adalah A, sehingga luas daerah ABC adalah setengah kali A kali T. Jadi, oh ternyata
setengah kali alas kali tinggi itu bukan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja, tapi untuk segitiga dengan tingginya yang ada di dalam. Begitu juga dengan segitiga yang tingginya di luar, ya caranya kurang lebih mirip, cuma kan kalau yang sebelumnya itu ditambah, kalau yang ini dikurangi. Segitiga yang besar, ADC, dikurangi dengan segitiga siku-siku yang kecil, ADB. Baik ADC dan ADB ini keduanya adalah segitiga siku-siku yang kita tahu rumusnya. Sudah dibuktikan sebelumnya, alas kali tinggi bagi 2. Diperoleh bentuk yang seperti ini. A2 min A1-nya sendiri adalah, A2 itu kan alas dari ADC yang panjang ini, sedangkan A1 adalah panjang DB, alas dari segitiga yang kecil. A2 kurangi A1 adalah A, sehingga luas ABC, luas segitiga ABC itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita tahu jadinya. Oh, mau tingginya ada di dalam, di luar, atau pada sisi segitiga, rumus luasnya sama. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Masuk ke soal. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 5. BC sama dengan 7 dan AC sama dengan 7 juga. Tentukan luas dari segitiga ABC. Ada yang tipe ini. Apa yang tipe ya? Apakah kayaknya ini ya? Ini ya, kayaknya yang tipe. Nah, ini harusnya 6. Yang 6 yang mana lagi? Oh, AC-nya yang 6. AB-nya 5, BC-nya 7, AC-nya yang 6. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, materinya kayak tadi ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tapi waktu ke soal, nah, dikasih yang kayak gini, tingginya nggak ada. Gitu. Ya inilah Olimpiade. Soal sama materi itu jauh bedanya. Nah, kita sedikit kenalan dengan rumus Heron. Jadi, rumus Heron ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti sebelumnya, yaitu untuk mencari luas suatu segitiga yang ketiga sisinya telah diketahui. Misalkan, ya diberikan segitiga dengan sisi sebagai berikut, ada A, B, dan C, dan juga kita definisikan S sebagai keliling dibagi 2, A plus B plus C bagi 2. Maka berlaku, nah inilah rumus Heron. Luas segitiga ABC dapat dihitung dengan akar dari S, yaitu tadi nilai dari keliling yang dibagi 2, kali S min A, kali S min B, kali S min C. Itulah yang menjadi luas segitiga ABC. Ini ya tinggal substitusi aja sih penggunaannya. Nah, tapi sebelum ke penggunaannya kita lihat buktinya dulu. Nah, pada segitiga ABC, konstruksi titik D pada BC sehingga AD tegak lurus BC. BC itu A kecil ya. Jadi kalau misalnya BD ini kita misalkan X, maka DC otomatis menjadi A min X. Dari teorema proyeksi diperoleh bahwa X sama dengan, ya kalau teman-teman masih ingat, ya ini teorema proyeksi. Kita gunakan Pitagoras, nilai T itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi X kuadrat. Karena memang di sini ada sudut yang siku-siku. Nah, kita substitusi saja X ini ke sini. Kan luas segitiga ABC itu setengah kali alas kali tinggi. Ini yang kita pelajari sebelumnya. Nah, tingginya sendiri adalah ini. Akar dari C kuadrat min X-nya sendiri diganti dengan ini. Ini dikuadratkan. Itulah luas dari segitiga ABC. Memang bentuknya ribet.
Tapi kalau misalnya ini disederhanakan, nanti bisa dapat bahwa bentuk sederhana dari setengah kali A kali akar C kuadrat min bla 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 kuadrat ini adalah ini dia akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Kenapa muncul S di sini? Sebetulnya kalau sebelum muncul itu agak ribet bentuknya. Jadi kalau disederhanakan yang setengah kali A kali bla 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 ini adalah akar dari A plus B plus C dikali A plus B min C dan seterusnya ada yang lainnya terus dikali 16 kalau nggak salah. Nah, ini kan ribet gitu. Makanya ya udah A plus B plus C-nya dimisalkan dengan 2S. S itu kan A plus B plus C bagi 2. Nah, A plus B plus C-nya itu jadi 2S. Lalu A plus B min C gimana? Ini 2S ya, bukan 25. A plus B min C gimana? Nah, kalau A plus B min C itu jadi A plus B plus C min 2C. Ya, A plus B min C itu A plus B plus C min 2C. Sama kan? Nah, A plus B plus C-nya sendiri adalah 2S dikurangi 2C. 2-nya keluar, jadi S min C. Itu. Jadi kalau A plus B plus C berubahnya jadi 2S. Kalau A plus B min C berubahnya jadi 2 kali S min C. Nanti memang 2-nya dikumpulin ya. Nanti dikali 1/16 habis 2-nya. Jadi di sini sudah tidak ada angka lagi. Semuanya huruf. Terbukti. Memang panjang sih, panjang banget dan sulit untuk menyederhanakannya. Tapi kalau dicoba ya bisa juga ya sepertinya. Dapetin. Kembali ke soal yang sebelumnya. Tuh kan soalnya yang 6 ya, bukan gambar yang salah, tapi soalnya yang tipe. Nah, bukan misalkan ya, kita harus cari dulu nilai S-nya, yaitu keliling per 2. Kita cari kelilingnya, kita jumlahkan semua panjang sisinya, terus dibagi 2. Kita dapatkan S sama dengan 9. Nah, dari sini tinggal langsung saja pakai rumus Heron. S yaitu 9 kali S min A. A-nya bebas mau yang mana aja. Ya intinya 9 dikurangi 5, 9 dikurangi 6, 9 dikurangi 7, dikali 9. Lalu kalikan semuanya, akarkan. Dan didapat luas segitiga ABC adalah 6 akar 6. Selesai. Next ke soal berikutnya. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 4, BC sama dengan 6, dan sudut ABC sama dengan 45. Tentukan luas segitiga ABC. Di sini muncul sudut ya. Gimana ini? Kalau ada sudut ya biasanya kita pakai trigonometri. Kita pakai sin konstan. Gimana cara pakainya? Kita lihat. Rumus luas sinus. Oke, ternyata pakai sinus. Katanya kalau misalnya ada segitiga yang gambarnya kayak gini, ada sisi A, sisi C, dan sudut B, maka untuk mencari luas segitiga ABC itu rumusnya sederhana. Setengah kali A kali C kali sin B. Jadi kalau misalnya diketahui dua sisi segitiga dan diketahui juga satu sudut yang diapitnya, maka kita bisa mencari berapa luasnya dengan rumus berikut. Rumus luas sinus setengah kali A kali C kali sin B. Gimana buktinya? Simpel. Gambarnya sama ya kurang lebih. Kita
truk C titik D sehingga AD tegak lurus BC. Kita misalkan BD itu adalah X, maka DC otomatis menjadi A min X. A itu kan total ya, dikurangi dengan BD-nya yaitu X. Tinjau bahwa T bagi C itu adalah sin B. ADB kan siku-siku. Maka T bagi C, depan bagi miring, adalah sin B. C-nya pindah, maka T sama dengan C kali sin B. Karena luas segitiga ABC itu setengah kali A kali T, sedangkan T-nya adalah C kali sin B, selesai. Luas segitiga ABC adalah setengah kali A kali C kali sin B. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, ya udah kita langsung pakai aja rumus luas sinusnya. Luas segitiga ABC adalah setengah kali 4 kali 6 kali sin 45. Berapa sin 45? Setengah akar 2. Ya kalau kita kalikan, hasilnya luas segitiga ABC adalah 6 akar 2. Paham ya?